Sorotan selanjutnya, Saudara, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Abdul Qadir Karding meminta pemerintah Malaysia transparan dalam menegakkan hukum terkait kasus penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Abdul Qadir Karding mengatakan pemerintah Indonesia juga mendorong upaya koordinasi dengan pihak-pihak setempat agar bisa mendampingi penanganan jenazah maupun menjenguk korban di rumah sakit. Karding menyebut P2MI juga telah menyiapkan tim advokasi untuk menghadapi kemungkinan adanya proses hukum. Sebelumnya, kapal yang mengangkut 5 pekerja migran Indonesia ditembaki petugas maritim Malaysia. 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Mendorong agar penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya. Jadi terang benderang lah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik. Pak, konfirmasi aja Pak, berarti berapa yang meninggal, berapa yang luka gitu? Jadi 1 orang meninggal, kemudian 4 orang sedang dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit yang berbeda. Dan sudah terinformasikan kepada keluarganya masing-masing? Sudah kami langsung minta bergerak ke keluarga supaya tidak simpang siur dan mereka ada kepastian informasi. Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur akan mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia atas insiden tersebut. Nota diplomatik ini disampaikan untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yudha Nugraha menyebut, akses untuk menjenguk jenazah dan menemui korban luka akan diberikan Rabu besok. Kami mendesak pemerintah Malaysia segera mengusut peristiwa ini dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia apabila terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan, kata Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yudha Nugraha dalam pesan yang diterima Kompas TV. Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani menyatakan, peristiwa penembakan terjadi pada Jumat 24 Januari 2025. Petugas patroli maritim Malaysia mendapati kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Petugas patroli maritim Malaysia menembaki kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia. Akibat penembakan ini, 1 pekerja migran Indonesia tewas, 1 lainnya dalam kondisi kritis, sedangkan 3 lainnya luka-luka. Korban saat ini dirawat di rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia. Seorang warga Indonesia tewas dan 4 orang luka-luka ditembak aparat maritim Malaysia dalam insiden di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Bagaimana pemerintah Indonesia harus bersikap atas kasus ini? Kami akan bahas bersama Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo. Pak Wahyu, selamat petang. Selamat sore. Pak Wahyu, kalau sepengetahuan dari Migrant Care, awal mula kasus ini seperti apa sebenarnya? Iya, sebenarnya kasus ini itu kawasan Selat Malaka itu kan kawasan yang memang biasa untuk hilir mudik ya dari teman-teman pekerja migran. Nah, ini memang sebuah peristiwa di mana terjadi karena memang tidak pernah ada keseriusan antara Indonesia dan Malaysia dalam menjaga perbatasan. Karena kadang-kadang patroli perbatasan itu juga mudah disuap itu. Jadi ini juga terpulang sebenarnya pada integritas para penjaga perbatasan seperti itu, dan kita tahu memang jalur ini adalah jalur tikus, dan jalur tikus itu terjadi juga karena memang banyak teman-teman pekerja migran kita memilih untuk menjadi undocumented karena beban biaya untuk menjadi pekerja migran yang berdokumen itu sangat tinggi, sehingga itu jalan pintas, dan jalan pintas ini tentu dekat ya dengan mara bahaya
seperti itu. Pak Wahyu, tapi kalau menegaskan dulu, kalau identitas dari kelima korban ini sudah diketahui dari Migrant Care? Nah, ya, saya kira ini tentu tugas dari negara ya, tapi kita tahu ada beberapa korban itu teridentifikasi memang misalnya berasal dari Aceh. Dari Aceh ini kan kita bisa lihat bahwa memang mungkin itu jalur kultural yang sudah lama mereka lalui ya pada masa ketika mereka ke Malaysia, karena ternyata Aceh dan Malaysia itu kan hanya dibatasi oleh Selat Malaka, seperti itu, Mbak. Artinya kalau dari Migrant Care mendorongnya untuk di perbatasan itu harus ada apa sikap dari pemerintah? Ya, pertama adalah adanya penjagaan penjagaan perbatasan yang serius ya, dan juga petugas-petugas perbatasan baik Indonesia maupun Malaysia itu yang tidak mudah disuap, tetapi juga yang punya perspektif pada perlindungan hak asasi manusia, sehingga tidak melakukan langsung ya penembakan langsung atau dalam bahasa hak asasi manusia itu extrajudicial killing, karena itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, mengakhiri nyawa orang atau membunuh tanpa proses-proses legal, seperti itu. Oke. Pak Wahyu, kalau untuk kondisi dari 4 korban yang masih ada di Malaysia, sejauh ini seperti apa yang diketahui Migrant Care? Nah, saya kira mereka tentu ya dirawat di rumah sakit terdekat, dan saya kira ini memang tugas ya dari perwakilan Indonesia di luar negeri untuk memastikan, untuk memantau mereka itu juga mendapatkan hak-hak kesehatan, karena seringkali karena status mereka sebagai undocumented, kadang-kadang mereka juga terlewatkan atau kadang-kadang mereka diabaikan hak atas kesehatannya, seperti itu. Kalau dari Migrant Care akan juga memberikan pendampingan kepada korban ataupun juga keluarga? Ya, saya kira ini kan tugas negara ya, tugas negara. Jadi yang paling utama adalah tugas tugas negara untuk melakukan advokasi terhadap mereka. Yang kita lakukan adalah memastikan, memonitor negara itu bekerja untuk mereka, memastikan tetap ada akses keadilan bagi mereka, karena seringkali hanya karena status mereka sebagai undocumented, bahkan negara turut serta menyalahkan mereka, seperti itu, Mbak. Oke, Pak Wahyu, kalau dari catatan Migrant Care sebenarnya kasus seperti ini yang terjadi di perbatasan, apakah ini yang pertama atau sebenarnya sudah ada catatan-catatan sebelumnya yang harusnya dievaluasi? Ya, sejak Migrant Care berdiri ya tahun 2004, kita sudah mencatat sekitar 75 kasus penembakan yang hampir seluruh korbannya adalah meninggal dunia. Jadi sejak tahun 2005, kemudian ada penembakan yang beruntun pada tahun 2010 dan 2012. Bahkan pada tahun 2012 kita menangani kasus penembakan 3 pekerja migran asal Lombok Timur dengan dugaan organ tubuhnya sudah nggak ada gitu, organ tubuhnya udah hilang, dan ini terus menerus terjadi ya, karena hampir setiap tahun terjadi. Kita menduga bahwa ya tidak ada keseriusan baik dari pemerintah Indonesia misalnya untuk untuk menyelesaikan persoalan ini, menuntut hak pekerja migran, kemudian juga oleh pemerintah Malaysia yang menganggap mereka selalu distigma sebagai indon, sebagai pelaku jenayah atau sebagai kriminal. Nah, ini nggak pernah terselesaikan, sehingga saya merasa bahwa kasus-kasus ini hanya ditangani business as usual, seperti itu. Padahal ini soal nyawa, seperti itu. Ketegasan pemerintah Indonesia ini yang juga diperlukan. Terima kasih Pak Wahyu Susilo sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Pak.